Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan IPA yang kedua masih membahas bab 1, yakni tentang tiker timer dan tetesan oli. Ini berkaitan dengan GLB dan GLBB yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, langsung saja. Untuk tiker timer dan tetesan oli, yakni merupakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan gerak lurus beraturan atau GLB dan juga untuk menentukan gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga GLBB. Nah, pada bagian tiker timer terdapat pita yang menandakan tinta dari benda atau mobil yang bergerak. Sedangkan pada tetesan oli, semakin lama gerak mobil atau motor, maka jika tangki olinya bocor, semakin rapat tetesan olinya, seperti itu. Selanjutnya yakni cara membaca tiker timer. Cara membacanya yakni berlawanan dengan arah gerak benda atau gaya benda. Nah, di sini ada 1, 2, 3 itu gerakannya ke kiri semua. Nah, cara bacanya gimana? Dari kiri ke kanan. Kalau tambah rapat berarti GLBB diperlambat, kalau tambah renggang berarti dipercepat. Nah, kalau konstan berarti GLB atau gerak lurus beraturan. Seperti itu ya. Cara bacanya berlawanan dari arah gerak benda. Kalau bendanya ke kiri berarti dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Lintasan B ke C itu tadinya renggang ke rapat. Nah, mobilnya ke arah kiri berarti kita bacanya kebalikannya dari kiri ke kanan, seperti itu. Nanti akan dibahas. Nah, selanjutnya cara membaca gerak benda pada tetesan oli. Jika cara membaca gerak benda pada tetesan oli atau tetesan minyak adalah searah, berbeda ya. Kalau tadi berlainan, nah itu tiker timer. Di sini ada soal sebuah mobil melaju ke arah kiri ya, melaju ke arah kiri dengan kecepatan sekian dengan catatan tiker timer seperti di bawah ini. Tadinya rapat dan renggang. Nah, cara bacanya untuk tiker timer itu arah bacanya seperti ini. Arah bacanya, kalau tadi kan arah mobilnya ke sana, kalau arah bacanya ke sini. Berarti cara bacanya itu dari biasa saja sampai menuju rapat. Berarti semakin rapat. Kita ingat kalau semakin rapat berarti kesimpulannya termasuk B diperlambat. GLB diperlambat. Nah, lain halnya dengan tetesan oli. Untuk tetesan oli, cara bacanya itu searah dengan gaya. Contoh, saya gambar mobil di sini dengan tetesan oli tertentu, arah gayanya seperti ini. Atau arah gerak bendanya menuju ke arah kiri. Nah, cara bacanya seperti apa? Kalau tadi tiker timer berlawanan, berarti dari sini ke sini. Nah, kalau tetesan oli itu tidak berlawanan ya. Berarti kalau ke kiri gayanya atau bendanya, maka arah bacanya juga ke kiri. Nah, berarti dari gambar ini bisa dilihat tadinya jedanya segini, semakin jauh berarti semakin renggang. Nah, semakin renggang berarti kesimpulannya GLB dipercepat. Nah, soal selanjutnya yakni ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan sekian, arah mobilnya ke arah kiri ya. Berarti saya tulis arah mobilnya itu bisa dilambangkan dengan F atau arah gayanya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tiker timer. Ingat, untuk tiker timer cara bacanya kebalikan. Kalau mobilnya ke arah kiri berarti dari bacanya dari kiri ke kanan. Arah baca tiker timer, saya singkat ya, tiker timer. Nah, berarti dari sini ternyata konstan gerakannya. Berarti kalau konstan tadi apa? Berarti untuk tiker timer A ke B itu GLB gerakannya atau gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya dari B ke C untuk tiker timer, ingat arah bacanya ke sini atau berlawanan. Nah, berarti dari rapat ke renggang. Nah, kalau renggang berarti GLB. Berarti kalau renggang GLB dipercepat.
Nah, selanjutnya lintasan C ke D. Nah, kita lihat berarti kalau ticker timer itu arahnya ke sini, kita kasih lagi titiknya. Nah, di sini itu titik ticker timernya dari renggang ke rapat. Berarti kalau tambah rapat GLB diperlambat. Itu untuk ticker timer. Nah, selanjutnya pakai soal yang sama kita akan bahas tentang tetesan oli. Tetesan oli arah geraknya atau arah bacanya itu sama dengan arah gerak benda. Nah, contoh arah bendanya ke arah kiri, berarti untuk tetesan oli arah bacanya juga ke arah kiri. Berarti tetesan oli dari lintasan A ke B. Nah, kita lihat ternyata konstan, berarti sama GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, sekarang dari lintasan B ke C kita lihat. B ke C arah bacanya sama kayak arah gerak benda, berarti kayak gini. Di sini ada renggang, rapat. Nah, kalau rapat ingat, kalau rapat berarti GLB diperlambat. Nah, selanjutnya lintasan C ke D itu berarti arahnya ke sini, dari rapat ke renggang. Berarti kalau dari rapat ke renggang itu GLB dipercepat. Renggang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.